Dunia keuangan sedang berada di ambang revolusi dengan kedatangan ETF Bitcoin support yang disetujui oleh AS. Mantap jaya tentunya dengan potensi yang luar biasa. Produk ini diharapkan tidak hanya mengubah peta pasar kripto tetapi juga menarik minat investor baru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan edukasi-edukasi yang mantap jaya. Terutama untuk pemula, hati-hati dalam bermain micin. Pilih koin micin yang peredaran suplainya sudah beredar semua, yang depth-nya benar, yang sudah masuk Binance, yang lain tinggalkan saja. Contohnya apa Mas Bro? Ada di PP. Kemarin juga koin SAT ya ternyata sudah naik juga karena peredaran suplainya udah beredar semua 100%, makanya kalau ada kenaikan cepat loncatnya dibanding dengan peredaran suplainya yang masih sedikit. Untuk beredar suplai sampai 50%, 60% pun susah, tapi kalau yang sudah beredar 100% kayak PP dan kemudian sudah ada di Binance itu kandidat untuk KRP1, saya rasa bisa ya. Itu akan saya bahas nanti di video kedua jam 9. Sekarang saya akan membahas gonggong geprok mengenai perjalanan BTC yang akan datang, yang akan ke depan ini. Sudah saya pastikan dengan adanya ETF support kelihatannya 99,99%, bahkan tambah koma lagi ya, 99% akan disetujui, sudah tidak ada berita miring lagi. Dan juga yang namanya BlackRock dan kawan-kawan sudah merevisi kembali semua berkas-berkasnya yang kurang pas menurut SEC, sudah diajukan kembali dan sudah diterima dengan SEC, yang mana sudah kelihatan bahwa ETF support akan segera disetujui di tanggal 10, pengumumannya di Januari tanggal 10 ya. Dan juga akan saya sampaikan sebelum ETF support disetujui di tanggal 10, ini fit ya, ini fix ya, dan ini akurat 10 juta US dollar BlackRock akan kucurkan di tanggal 3-nya untuk urusan berkutakan, birokrasi, tetek bengek, dan macam-macam untuk kelancaran daripada ETF support yang akan dikucurkan dana 10 juta US dollar oleh BlackRock di tanggal 3-nya. Itu menandakan bahwa ETF support sudah di depan mata dan akan menjadikan lonjakan yang besar mengenai BTC. Dan juga sudah saya sampaikan dari bulan-bulan lalu bahwa tahun 2024 ini akan berbeda dengan tahun 2023, yang mana banyak event-event besar ya, yang mana penurunan suku bunga Fed, pemangkasan suku bunga Fed, ETF support, BTC halving. Makanya yang biasanya Januari ada bantingan dalam, ternyata bantingannya nggak dalam. Dan ini masih tetap cuan banyak. Yang mana kemarin yang masuk di tahun 2023 ini di bulan Januari otomatis sudah cuan gila-gilaan. Kalau turun sedikit ya wajar ya, penurunan belum seberapa. Dan perlu diketahui bahwa ini kan Natal sudah usai, tinggal tahun baru dikit lagi ya. Dan penurunan ini kemungkinan sudah pada jual, sudah pada buang para whale yang geragas pajak ya, yang bayar pajaknya belum terpenuhi, mungkin jual asetnya pun nggak seberapa, ternyata dia masih mending disimpan ataupun mencari dana yang lain karena nanti ada akan harga loncatan yang gila-gilaan ketika ETF support disetujui, makanya penurunannya nggak dalam. Saya rasa kalau yang mau masuk ya alangkah baiknya cicil-cicil dikit ya, cicil-cicil dikit, nggak harus all in, yang mana uangnya disimpan, selebihnya barangkali ada bantingan lagi ya, syukur-syukur nggak ada bantingan ya, Anda sudah punya barang sebagian yang sudah masuk untuk dibelanjakan. Saya rasa itu. Dan untuk masuk koin-koin juga akan saya rekomkan dikit sebelum membahas berita-berita yang wow nanti di belakang video. Hari ini nggak ngebanyol mulu ya, tapi nanti kalau tiba-tiba mulut ini pengen ngebanyol, yang ngebanyol apa, randa lagi, ini aja Mas Bro sakit udah gara-gara kualat randa, mau ngomong randa lagi nanti tambah ambruk lagi bagaimana. Randa urusan belakang, nanti kalau PP sudah cuan luber ya kita habiskan ya,
hantam aja randa itu semuanya, yang ngurangi perandaan. Jadi randa-randa berkurang, banyak pahala. Boleh, mau 10 biji juga asal uangnya ada, hantam randa nggak apa-apa. 10 kurang Mas Bro, mau berapa? 100 boleh, asal lo kuat. Kuat nggak lo? Kuat apanya Mas Bro? Tang-ting-tang-tingnya itu, cang-ceng-cengnya itu, bukan itu tahu urusan kecil ya. Pakai ramuan Madura juga hot lagi. Bukan itu ya, kuat menafkainya. Pikiran tuh jangan ngeres mulu ya. Laki-laki pikirannya pikiran gituan mulu ya, tang ting teng apaan itu? Maksudnya kita kuat nggak menafkahi randa 100 orang? Kalau kuat itu hebat, acungkan jempol. Pahala banyak itu mengalir, dipastikan surga ya. Yang mana itu kan randa 100 orang, belum anaknya 200 orang, gimana? Aduh, satu kamu gak cukup ya, makanya pahalanya banyak tuh, pasti tokcer ya. Kurang ajar bener ya, canda ya. Mana SRP yang dibilang kayak stablecoin, nanti ini akan terbang pada waktunya. Yang punya SRP tenang saja, ini ada timing tersendiri ya. Ratusan pengusaha, bahkan 500 pengusaha sudah masuk SRP ya, untuk kerjasama, maksudnya menggunakan pakai teknologi Ripple ini untuk apa, perdagangan lintas batas ya. Tinggal klik 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 klik, bom terbeli, langsung meledak deng di sana ya, tanpa ampun. Ya memang betul ya, lewat itu swipe lama, birokrasinya udah lama, ngeneki ya, dikontrol pemerintah, nggak bisa untuk beli bom, tahu-tahu dibekukan. Kalau ini enggak, sekali klik meledak udah di Hamas sana ya. Itu ya, maksudnya bukan Hamas yang meledak, Israelnya ya. Tadi ada yang bilang seorang Israel, kata siapa? Saya Ustadz gadungan apa ya? Ustadznya di belakang tuh. Aduh, ini Cardano ini jangan Anda anggap main-main. Cardano ini nanti kalau Charles sudah ngamuk, dijadikan desentral, maka akan seperti BTC. Tunggu aja tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Cardano ini kalau Charles sudah ngomong, nggak mungkin ludah yang sudah dikeluarkan dijilat kembali. Tidak. Ya, ini pertarungan kripto yang sebenarnya akan terjadi, yang mati-mati, yang hidup-hidup, yang jengking-jengking, yang mati-mati, yang hidup-hidup. Pemenangnya nanti, pemenangnya siapa? Jurus maboknya, jurus telernya, jurus gebleknya Cardano desentral ya, yang mana sebetulnya sekarang udah disorot para pakar, yang namanya altcoin ini tercampur adukan ya. Jelas sudah tercampur adukan dengan adanya desentral, dengan adanya sentral. Ini sebetulnya kita dibohongi, yang desentral adalah BTC. Kemudian kelihatannya yang akan memberanikan diri masuk desentral adalah Cardano. Kalau Cardano sudah desentral, wow, yang lain akan berbondong-bondong masuk Cardano. Jelas akan pilih yang desentral, kita aman. Namanya konsekuen, konsisten dalam pertarungan sesuai supply and demand, bukan terkontrol lagi sama debtnya. Ah, debt bagaimana Mas Bro? Nggak mungkin akan berbuat begitu. Ah, tolol amat. Bagaimana nggak bisa? Orang di dalam sistem kok nggak bisa? Nggak bisa apanya? Yang di luar sistem aja bisa masuk. Ya, apa Mas Bro? Masuk rayap tuh masuk, bukan masuk randa ya. Bunting Anda kabur lagi. Dasar otaknya otak ngesom. Bercanda ya. Awas lo, ini bercanda lo ya. Harus tahu kalau Mas bercanda. Kalau serius ya, saya bilang serius ya. Apak masuk ya, apak. Boleh. Sebelum loncat tinggi, apak masuk. Silakan. Polkadot Anda kalau nggak masuk, nanti ketinggalan zaman. Ini bisa 500.000 nanti mudah. Yang mana ini bergabung dengan apa namanya, kerjasama dengan Cardano. Itu Polkadot. Cardano nggak pernah ada berita miring, Polkadot juga jedot nggak pernah kejedot tembok, walaupun namanya jedot nggak pernah kejedot tembok. Yang akan tetapi tidak pernah ada berita miring tentang Polkadot, karena Polkadot adalah parachain ya, yang menggabungkan blockchain lain supaya jadi bersahabat. Rantai blockchain. Aduh, Polygon Matic, Polygon silakan masuk. Tadi harga berapa? Sekarang udah 16. Bagaimana Mas Bro? Nanti kalau turun lagi ya Anda kebanting. Dari kemarin kemana saja sih? Udah dibilangin dari kemarin masuk Polygon. Polygon itu peredaran suplainya sudah 90%, yang lain belum. Makanya ngacengnya akan lebih cepat.
dan banyak jadikan jutawan di Polygon, termasuk dedengkotnya layer 2-nya daripada ETH itu adalah di Polygon ya. Dulu ratusan perak pada tahun 2020, sekarang harganya udah wow, bahkan kemarin mencapai 43.000 ATH-nya. Makanya Polygon, silakan saya akan kasihkan koin-koin yang bagus-bagus, rezeki masing-masing, pilihan masing-masing. Nggak mungkin saya harus mengatakan beli ini, beli ini. Anda pilih sendiri yang saya rekom, rezeki masing-masing, kenaikannya nggak sama, sesuai dengan nanti rezeki Anda itu pas masuknya koin yang ngacengnya banyak atau yang ngacengnya cuma sedikit, tuh risiko kita masing-masing, nggak ada yang tahu ngacengnya sampai akan seharga berapa ya, paham ya. Juga ini Chainlink juga ada progres loh, bagus Litecoin, nanti udah halving ini, nanti tetap ngacengnya sama dengan BTC ngaceng ini juga ikut ngaceng, jangan main-main LTC ini ya. Ini salah satu koin yang sudah resmi ya, dibebaskan jualan di sana US, yaitu LTC ya, termasuk BTC, ETH, BTC Cash itu ya. Jadi kalau usah bingung, pada waktunya akan loncat terbang ya. Cosmos, Atom ya, Uniswap udah pasti andalannya decknya daripada ETH. Kalau pakai swap kan andalannya dari Binance tuh, dua-duanya koin deck itu ya. Bagus itu ya, jangan bingung, jangan ragu ya, serang saja, lamar saja, kalau nggak mau paksa ya. Internet komputer ICP, wow, turun dikit lumayan, kan kemarin udah banyak bikin cuan, ngacengnya udah tinggi, saya bahas dari kemarin. OP, wow, OP kenapa OP? Sayangku OP. Dari kemarin saya gemborkan, dari awal channel ini muncul itu sampai ada di logonya Mas Bro itu OP, ARB, koin-koin yang baru seumur jagung, market capnya masih kecil, masih 20 triliun pada waktu itu, sekarang sudah 57 triliun. Mau apa Anda, udah ketinggalan zaman. Tapi mending ketinggalan daripada nggak masuk sama sekali. Immutable ini boleh masuk ya, immutable ini saya bahas yang bagus-bagus semua, nggak ada yang buruk-buruk acan. Dan sudah banyak ya, sudah tahu semua ya, Anda tinggal pilih sendiri aja yang suka mana. Sudah saya sebutkan semua. Sekarang masuk ke ranah berita yang tentunya berita akan menggoncang dunia perkriptoan, yang betul-betul ini lagi pada ngamuk ini ya, akan jadikan Anda jutawan semua. ETF support akan segera disetujui. Masa ampun bagaimana ini ya. Bitmax memprediksi ETF Bitcoin support dapat melampaui pasar ETP kripto senilai 50 miliar US dollar. Wow. Ini bukan omong kosong atau isapan jempol belaka. Yang namanya ETF support disetujui, institusi masuk itu dana besar. Kalau yang masih orang baru, kenapa pakai ETF support? Karena ETF support dijamin sama BlackRock ataupun yang lainnya. Ibarat kalau beli di exchange-nya Rakul ataupun scam, sudah nggak ada bisa apa-apa. Apalagi yang dananya besar sekelas institusi US, masuknya tetap ada penjaminannya BlackRock. Walaupun nanti kalau BlackRocknya bangkrut ya sama saja sebetulnya, nggak tanggung jawab, kabur. Tapi kan sekarang kondisinya kan lebih kuat itu daripada exchange. Kalau exchange-nya bisa habis scam ya, bangkrut kan sudah kita nggak bisa apa-apa. Tapi kalau beli sama BlackRock, berarti BlackRock yang sudah akan menjamin barang kita. Itu gambaran tololnya seperti itu ya. Aduh, susah juga saya kasih taunya ya. Kalau orang-orang ya gimana lah, pokoknya saling tahu saja ya. Kalau Mas Bro lagi canda ya jangan ngamuk ya, canda jangan serius, beda ya. Dunia keuangan sedang berada di ambang revolusi dengan kedatangan ETF Bitcoin support yang disetujui oleh AS. Mantap jaya, tentunya dengan potensi yang luar biasa. Produk ini diharapkan tidak hanya mengubah peta pasar kripto, tetapi juga menarik minat investor baru. Mari kita selami lebih dalam lagi fenomena yang menjanjikan ini, sedalam geong-geong gandul-gandul yang dua itu. Apaan Mas Bro? Nggak tahu, cerna Anda sendiri ya. Waduh, bahasanya tambah berkutakan. Pasar global untuk produk kripto yang diperdagangkan di bursa ETF telah mencapai tonggak penting dengan sekitar 150 produk yang bernilai total 50,3 miliar US dollar.
Wow, 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 betul kan? Produk-produk ini yang meliputi dana spot dan Pictoris umumnya mengikuti kinerja mata uang kripto utama seperti Bitcoin dan Ethereum. Grayscale Bitcoin Trust misalnya merupakan ETP terbesar dalam kategori ini dan sedang dalam proses konversi menjadi produk ETF support. Wow, wow, wow. Dengan potensi persetujuan ETF Bitcoin support oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS ataupun SEC, pasar ini mungkin akan mengalami perubahan signifikan. Analis dari BitVC memprediksi bahwa ETF Bitcoin Spot bisa menjadi produk ETF paling sukses yang pernah diluncurkan dengan aset yang dikelola melebihi 72 miliar US dollar dalam 5 tahun ke depan. Wow, wow, mantap, mantap, montok, mantap, montok, mantap. Nggak perlu saya lanjutkan lagi karena terlalu panjang ya. Ini ada lagi satu berita yang sangat heboh dengan waktu dekat ini. Prediksi harga Bitcoin melonjak dan langkah baru pemerintah AS. Wow, 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 wow. Dunia kripto kembali menjadi sorotan dengan dunia berita besar prediksi harga Bitcoin yang akan mengejutkan dan langkah legislatif baru dari pemerintah Amerika Serikat. Kedua peristiwa ini memberi sinyal penting bagi masa depan industri kripto. Waduh, kita lanjutkan saja. Analis terbaru menunjukkan bahwa harga Bitcoin bisa melonjak hingga sekian. Kenaikan itu dipicu oleh beberapa faktor termasuk peluncuran ETF Bitcoin dan reformasi pajak di Jepang. Kedua faktor ini dianggap menjadi katalisator utama yang mendorong permintaan Bitcoin. Pengamat pasar kripto percaya bahwa ETF Bitcoin akan menarik lebih banyak investor institusional, sementara reformasi pajak di Jepang dapat mengurangi beban bagi trader kripto. Kombinasi kedua faktor ini menciptakan lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan harga Bitcoin, namun Anda harus tetap waspada terhadap volatilitas pasar kripto. Saya rasa cukup panjang lebar, cukup muncrat ya. Tolong yang belum subscribe di subscribe, tombol gabung bisa diklik. Kalau nanti akan melihat video yang menggila dan nanti mungkin di situ akan live streaming. Kalau penumpangnya paling nggak sudah ada 50-an orang ya, kita akan live dan akan saya bikinkan video-video yang montok-montok tentunya. Kok montok? Mas bro ya, montok boleh, mantap boleh, ya sedap betul juga boleh. Urusan-urusan apa, mulut-mulut gua, bibir-bibir gua ya, terserah gua yang mau jeplak kemana. Aco. Pokoknya di sini no tipu-tipu Anda, tidak ada koin bagus, tidak ada koin jelek. Kalau yang jelek saya katakan jelek, ya, yang bagus saya katakan bagus, yang layak untuk diinvestkan saya katakan layak untuk diinvestkan, yang layak harus ditendang harus ditendang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Mas Bro, banyak salah banyak dosa itu pasti karena Mas Bro nggak sempurna ya. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Yang belum subscribe kiranya sudilah untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.